Hari ini tanggal 1 bulan Desember tahun 2019, saya berada di Komplek Candi Sukuh Karanganyar. Dan di sini saya akan mencoba menerangkan beberapa relief. Yang pertama yang berada di gapura pertama, yaitu ada sebuah sengkalan gapura Buto Mangan Wong, dan selanjutnya di sebelah kanan menunjukkan sengkalan gapura Buto Anahut Buntut. Itu merupakan sengkalan yang menunjukkan angka tahun. Sekarang saya berada di depan gapura dan akan menaiki anak tangga, dan kita akan melihat ada apakah sebenarnya di dalam gapura ini. Dan ternyata sudah terlihat sebuah linggayoni yang berada di bawah. Dengan tujuan dan maksud apa saya kurang paham. Yang jelas linggayoni ini berbentuk palus. Kita lihat di samping kanan gapura yang saya terangkan tadi, ada sebuah sengkalan Buto Anahut Buntut. Dan di sebelah kiri gapura ada sebuah sengkalan lagi, yaitu gapura Buto Anahut Wong. Kedua sengkalan tersebut merupakan tahun pembuatan daripada gapura pertama ini. Relief Garuda menyengkram ular dan relief orang bersenjata pada gapura pertama di sebelah kanan. Pada bagian sisi sebelah timur yang berada di pintu masuk gapura terdapat relief kala. Dan inilah gambar atau video atau relief perwujudan kala pada masa pembuatan bangunan Candi Sukuh tersebut. Linggayoni yang berbentuk palus yang terlihat dari sisi sebelah timur. Sisi gapura yang berada di sebelah kanan yang menghadap ke timur terdapat relief orang bersenjata. Dilanjut dengan relief gambar Garuda yang berada di sebelah kiri tadi, terdapat Garuda mencengkram 2 ekor ular. Kita sekarang berada di teras pertama, di mana kita sudah memasuki gapura. Dan beberapa relief yang ditata rapi yang berada di sebelah kiri saya. Gapura yang kedua yang nanti akan kita lewati, dan kita akan masuk ke teras kedua dan kita menengok ke belakang. Itulah detailnya gapura pertama. Dan kita akan lanjut menaiki dan melewati gapura pertama menuju teras kedua. Di depan gapura untuk melanjutkan ke teras kedua ini, kita akan menjumpai 2 buah arca yang saya ketahui, yaitu yang berada di samping kanan kiri saya ada arca Dwarapala sebagai penjaga pintu. Di sini di teras berikutnya ini kita akan menjumpai banyak sekali, yaitu sebuah arca Garuda yang di belakangnya atau di ekor terdapat sebuah prasasti yang menunjukkan atau menerangkan mungkin pembuatan situs cagar budaya Candi Sukuh tersebut. Di Komplek Candi Sukuh banyak sekali nama-nama yang tertera pada bangunan-bangunan Komplek Candi Sukuh. Komplek Candi Sukuh terlihat pada video ini. Saya berada di posisi sebelah selatan bangunan. Di bagian komplek ini juga tertata beberapa relief, diantaranya yaitu relief yang menggambarkan ketika Bima mengangkat raksasa dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya siap menancapkan buku Pancanaka ke perut raksasa. Relief ini terdapat prasasti bertuliskan Padamel Rikang Buku Tirta Surya 1361 Saka.
dan berdiri berderetan arca dan relief. Ada juga relief yang menggambarkan orang menunggang kuda dengan diikuti para pengawalnya. Dan inilah yang disebut dengan Batur Dewa Ruci. Tergambar atau terdapat relief Garudea yang membentangkan sayapnya. Terdapat juga bangunan candi, yaitu Candi Bimaswarga dengan beberapa relief-relief di antaranya. Gambaran relief yang terdapat pada Candi Bimaswarga. Seperti inilah gambar-gambarnya, bisa lihat. Dan di dalam bangunan Candi Bimaswarga terdapat arca yang disebut-sebut dengan Kiai Sukuh. Di belakang bangunan Candi Bimaswarga ini, kita akan menjumpai dua buah arca berwujud kura-kura, yaitu perwujudan Dewa Wisnu yang berada di ambang pintu gapura saat kita akan menaiki Candi Induk yang berada di depan gapura tersebut. Dan di sebelah kiri saya terdapat sebuah arca tanpa kepala yang memegang kemaluannya, juga memegang senjata yang berada di tangan kanannya. Nah, inilah perwujudan arca yang disebutkan arca saru pada bangunan Candi Sukuh. Dan inilah sebuah altar yang berada di sebelah selatan, tepatnya di depan Candi Induk. Di bagian teras bawah setelah Candi Induk yang berada di selatan akan menjumpai sebuah sengkalan yang nanti kita akan turun ke bawah dan kita lihat. Dan inilah sengkalan tersebut, yaitu relief orang Pandean Gajah Anahut Buntut, merupakan sebuah sengkalan yang berarti angka tahun, yaitu Gajah Wiku Anahut Buntut yang mengandung arti tahun 1378 Saka. Kalau dalam hitungan Masehi menunjukkan angka tahun 1496 Masehi. Mungkin pembuatan relief tersebut atau salah satu bangunan dari Candi Sukuh. Saatnya kita memasuki bangunan Candi Sukuh yang melewati dua buah arca kura-kura yang diperwujudkan dari Dewa Wisnu. Kita akan melewati anak tangga. Seperti apakah sebenarnya bagian atas atau puncak Candi Sukuh tersebut? Nanti kita akan menengok ke barat dan kita akan lihat sebuah pemandangan yang menakjubkan dari atap atau puncak bangunan Candi Sukuh. Menakjubkan sekali. Pepohonan yang rindang, hawa sejuk. Keren. Indahnya Nusantaraku. Ini adalah relief yang berada di atap sebuah bangunan Candi Sukuh atau Candi Induk. Hanya terlihat seperti ular yang melilit, namun ada beberapa bagian yang diganti dengan batu atau baru. Inilah komplek bangunan Candi Sukuh yang terlihat dari atap bangunan. Dan ternyata lumayan ramai juga pengunjungnya. Ikuti penelusuran saya berikutnya yang berada di Kabupaten Karanganyar, tepatnya di lereng Gunung Lawu sebelah barat. Habis ini kita akan menuju ke Candi Cetha, lalu kita akan singgah untuk terakhir kalinya di situs Planggatan, yang katanya memang sebenarnya saya belum ke sana, itu seera atau sejaman dengan bangunan Candi Sukuh dan Candi Cetha. Terima kasih. Salam Watu Atos, Chef Rumah Anyar. Jaya Nusantara. Watu